أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan sampai lupa memohon perlindungan dari dua perkara ini. Setelah kita minta surga, setelah kita meminta perlindungan dari neraka, pastikan bahwasanya kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dijauhkan dari kesyirikan dan kemunafikan. Dan penyakit yang paling banyak menggerogoti manusia di akhir zaman itu justru adalah kesyirikan. Ya, itulah yang kita khawatirkan. Kesyirikan bisa menimpa kepada siapapun, kecuali mereka yang senantiasa menjaga dan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tidak boleh gampang memvonis orang dengan kata syirik dan musyrik, tidak boleh. Tapi tugas kita adalah menjaga hati kita dan meraba jiwa kita, supaya betul-betul kita tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan. Ya. Makanya kesyirikan itu tidak akan pernah mampu kita jauhkan dalam kehidupan kita sampai betul-betul kita belajar. Syirik itu apa sih? Ya. Dimana pada hari ini kesyirikan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Syirik tidak pernah menjadi masalah biasa di hadapan Allah. Ya. Makanya disinilah kemudian akhirnya orang-orang yang kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka satu persatu akan masuk ke dalam neraka sebagaimana aneh-aneh yang masuk ke dalam kobaran api. Satu persatu mereka masuk ke dalam neraka. Dan kalau kesyirikan yang telah mereka lakukan, maka tempat itu tidak akan mereka keluar selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari tempat yang bernama api neraka ketika melakukan kesyirikan. Ya. Sebaik apapun manusia, dia tidak cukup hanya berbuat baik tanpa keimanan. Ya, makanya tentunya kita memahami betul bahwasanya Abu Thalib itu orang yang baik, pamannya Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang ketika wafatnya membuat Rasulullah SAW bersedih, ya, orang yang membantu dakwahnya Nabi, orang yang pernah berkata bahwasanya dia siap menjadi perisai hidup untuk melindungi keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Tapi ketika dia tetap berada pada kesyirikan dan tidak mengucapkan syahadat, maka semua kebaikan yang telah dia lakukan itu tidak ada manfaatnya dan tidak tersisa di sisi Allah. Ya, itulah kesyirikan. Makanya kalau sudah kemudian orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka yang tersisa, ya, tidak ada yang tersisa itu kecuali adalah sisa-sisanya itu siapa? Umatnya Rasulullah, yaitu dan umat-umat sebelum Nabi, kemudian adalah orang yang beriman, orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dan orang munafik. Sisanya itu. Karena orang yang melewati sirat merupakan sudah difilter dari orang-orang yang berbuat syirik, mereka sudah mendapatkan tempat seburuk-buruk kembali, yaitu adalah neraka. Yang tersisa orang munafik, dia belum masuk neraka. Karena dia nanti diberikan kesempatan untuk melewati sirat. Walaupun orang munafik ini pun nanti juga masuk ke neraka dan kedudukan mereka dan posisi mereka jauh lebih dalam daripada posisi orang musyrik. Sudah saya pernah sampaikan kan? Neraka itu kalau diilustrasikan secara sederhana ada 3 lapisan. Lapisan yang paling atas adalah lapisan neraka. Yang paling ringan. Tapi walaupun yang paling ringan sekalipun, maka sesungguhnya ketika asapnya terkena kepada mata kaki kita, maka mendidih isi otaknya. Sebagaimana itulah yang menimpa kepada Abu Thalib. Diringankan dengan seringan-ringannya adab di neraka, tetapi itulah yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib setiap harinya. Di permukaan neraka itu ada Abu Thalib dan orang-orang yang beriman yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka kemudian masuk neraka dulu. Dan ketika mereka masuk neraka, maka mereka dimasak oleh api neraka, mengenai seluruh tubuhnya, kecuali adalah wajahnya yang tetap bercahaya, yang tidak bisa dibakar oleh api neraka. Lapisan tengah diisi oleh orang musyrik. Ya, diisi oleh orang musyrik, Fir'aun, Namrud, semuanya di tengah. Yang paling bawah itu adalah, mereka itu adalah orang munafik yang ditutup oleh Allah dan tidak akan dibukakan oleh Allah. Bedanya, orang musyrik itu tidak melewati sirat, orang munafik diberikan kesempatan melewati sirat.
Walaupun mereka nanti terjilat oleh jilatan api neraka dan mereka akan terjun bebas sampai ke dasarnya api neraka. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu kemudian mereka sudah dalam kondisi sudah habis, mereka semuanya masuk neraka. Ya. Makanya kemudian di situ akhirnya ya, dikatakan oleh Allah juga di dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absarahum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak kuasa dalam kondisi pandangan mereka tunduk ke bawah lagi diliputi kehinaan. Ya, artinya orang yang tidak pernah bersujud di hadapan Allah ketika di dunia adalah orang yang nanti paling terhina ketika tidak mampu sujud dalam kehidupan di akhiratnya. Ya. Adapun orang-orang yang dulunya mereka itu di dunia sering bersujud dan ketika disuruh untuk bersujud, mereka itulah yang sejahtera. Yaitu adalah orang-orang musyrik yang mereka tidak mampu bersujud kepada Allah, kepada kehidupan ketika dalam kehidupan di akhirat karena kesyirikan mereka yang dulu menyombongkan mereka sampai tidak pernah bersujud kepada Allah. Nah, itulah kondisi pertama sebelum kita menjelaskan bahwasanya tidak setiap orang akan melewati sirat. Orang musyrik yang berbuat kesyirikan yang tidak pernah bersujud kepada Allah, mereka tidak akan pernah melewati sirat. Mereka akan mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mereka akan dicemplungkan ke dalam neraka dan tempat itu tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Api neraka. Nah, tentunya kan kita paham ya, sudah pernah saya sampaikan. Api neraka itu merupakan api yang paling dahsyat. Api di dunia, tidaklah mereka melewati satu hari, kecuali api di dunia selalu berlindung dari api neraka. Sudah saya sampaikan tidak bagaimana satu hadis Rasulullah menjelaskan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, maka pada saat itu Allah berbicara dengan api yang akan membakar Namrud, yang akan membakar Ibrahim. Kalau kamu sampai membakar Ibrahim dan melukai Ibrahim, maka aku akan kembalikan kalian api di dunia menuju kepada api kalian, yaitu induk kalian di neraka. Ketika api di dunia mendengarkan apa yang Allah ancamkan, api di dunia jatuh pingsan. Dan sampai 3 hari api di dunia pasca pembakaran Nabi Ibrahim, 3 hari api di dunia tidak bisa dipakai sebagaimana fungsinya. Tidak bisa membakar, tidak bisa mendidihkan, tidak bisa menghanguskan selama 3 hari. Dan kita tidak pernah tahu kejadian ini kecuali Rasulullah yang menyampaikan. Jadi 3 hari api itu pingsan dari timur ke barat, utara ke selatan. Dia tidak bisa membakar, tidak bisa menggosongkan, tidak bisa mendidihkan. Kenapa mereka pingsan? Karena mendengar ancaman akan dikembalikan kepada api di neraka. Saking begitu kuatnya api di neraka itu. Ya. Makanya Masya Allah inilah satu perkara yang Allah tidak pernah bermain-main. Jangan pernah bermain-main dengan neraka, karena Allah pun tidak pernah bermain-main dengan neraka. Allah tidak pernah bermain-main dengan neraka. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, itu pun mensifati neraka dengan kata syadidul adab. Keras sekali siksaan yang aku berikan di neraka. Padahal Allah itu zat yang maha perkasa dan zat yang maha kuat, zat yang maha besar. Itu pun mensifati neraka adalah keras adabnya. Padahal yang mengatakan adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Sekuat apa neraka itu diciptakan oleh Allah bagi mereka yang tidak pernah menghidupkan rasa takut kepada Allah ketika di dunia.